warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, we are from Group of Four will present our prototype assignment entitled Barcode-based food ordering website. Come on, watch our video. Let's go. Halo, perkenalkan nama saya Nur Aulia dengan NIM B1B1211165. Di sini saya sebagai ketua kelompok dari kelompok 4 yang akan menjelaskan terkait dengan sistem desain. Dan juga di sini kami sebagai perwakilan saya kelompok 4, kami akan membuat sebuah desain tentang menu yang bisa dipesan melalui website dan juga menggunakan barcode scan seperti itu. Bye-bye. Halo, saya Putri Utami, NIM B1B1172. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem desain. Hai, perkenalkan nama saya Nur Afifah dengan NIM B1B1211163. Saya akan menjelaskan sistem analisis. Hai, perkenalkan nama saya Salsabila Dwi Septiani, NIM B1B1211200. Di sini saya akan menjelaskan sistem analisis. Perkenalkan nama saya Muhammad Adi Saputra dengan NIM B1B1211148. Saya akan menjelaskan mengenai programming. Halo, nama saya Muhammad Lamjaya, NIM B1B121156. Saya akan menjelaskan testing. Perkenalkan nama saya Muhammad Agi Fari Wirapratama dengan NIM B1B121151. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses conversion. Perkenalkan nama saya Samuel Fari dengan NIM B1B121180. Saya akan menjelaskan tentang production. Hai, perkenalkan nama saya Wawade Felani Faturina Salihin, NIM B1B1211194. Di sini saya akan menjelaskan mengenai maintenance. Terkait sistem analisis, mengapa kita mengambil sistem ini? Karena melihat beberapa masalah yang dihadapi dalam sebuah restoran, misalnya dari sisi pelanggan seperti proses pemesanan menu yang lambat dan antrian yang lama. Kemudian untuk sisi restoran itu sendiri, perlunya pelayan untuk mencatat menu-menu yang dipesan pelanggan dan masih memerlukan input orderan secara manual. Jadi, di sini kami menawarkan beberapa solusi, yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi. Dengan memiliki sistem link pemesanan makanan, restoran cepat saji dapat meningkatkan efisiensi operasional mereka. Ini memungkinkan restoran untuk melayani lebih banyak pelanggan dalam waktu yang lebih singkat. Yang kedua, peningkatan kecepatan pelayanan. Dengan sistem link pemesanan makanan, pelanggan tidak perlu mengantri untuk melakukan pemesanan. Ini mengurangi waktu yang dihabiskan pelanggan dalam proses pemesanan dan mempercepat pelayanan restoran. Selanjutnya, yang ketiga yaitu meningkatkan pengalaman pelanggan. Sistem link pemesanan makanan ini dapat meningkatkan pengalaman pelanggan. Pelanggan dapat melihat menu lengkap, harga, dan promosi saat memesan makanan mereka. Hal ini memungkinkan pelanggan untuk mengatur dan menyesuaikan pesanan mereka sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Dan yang keempat, yaitu memfasilitasi manajemen persediaan. Sistem link pemesanan makanan dapat membantu restoran cepat saji dalam manajemen persediaan mereka. Restoran dapat melacak pesanan yang masuk dan memperkirakan jumlah persediaan yang dibutuhkan. Dengan pemantauan yang lebih baik, restoran dapat menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan sehingga mengoptimalkan penggunaan bahan-bahan dan mengurangi pemborosan. Selanjutnya, yang kelima yaitu pengaturan pesanan yang lebih akurat. Melalui sistem link pemesanan makanan, pelanggan dapat melihat opsi dan variasi menu dengan jelas. Mereka dapat memilih makanan yang diinginkan, menyesuaikan komponen atau tambahan, dan mengatur pesanan sesuai dengan preferensi mereka. Hal ini membantu menghindari kesalahan dalam pesanan dan memberikan kontrol lebih kepada pelanggan atas apa yang mereka pesan. Tujuan utama dari sistem link pemesanan makanan ini pada restoran yaitu untuk meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional, serta mengoptimalkan manajemen persediaan dan pembayaran. Dengan adanya sistem tersebut, restoran cepat saji dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar dan memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pelanggan. Selanjutnya, sistem desain. Pada sistem desain ini, saya akan menjelaskan terkait tampilan website kami, yang dimana itu ramah pengguna, tepat guna, mudah, dan penuh estetika. Yang pertama, di sini saya akan membuat antarmuka pengguna yang sederhana, di mana terdapat fitur-fitur seperti fitur keranjang, menambah produk, menambah jumlah pemesanan produk, memberikan tip, metode pembayaran yang mudah, serta juga ada tampilan pesanan pelanggan, yang dimana tampilan ini akan memudahkan pelanggan untuk melihat atau memantau apakah makanan mereka itu sudah disiapkan atau belum. Yang kedua, responsif terhadap perangkat. Website kami dirancang untuk dapat digunakan di semua perangkat smartphone ataupun tablet, dan juga semua perangkat ini dapat masuk ke website kami menggunakan barcode yang tersedia. Yang ketiga, integrasi yang mulus. Kemudahan pengguna ketika menggunakan website kami, salah satunya itu integrasi ketika scan barcode, yang dimana itu langsung masuk ke website tampilan menu. Selanjutnya juga ada integrasi antara tampilan menu pelanggan
dengan tampilan admin. Ketika pelanggan melakukan order, maka di tampilan admin itu akan masuk notifikasi, sehingga itu akan memudahkan juga restoran. Yang keempat, estetika yang menarik. Agar menarik pelanggan, kami menambahkan beberapa gambar-gambar menu yang menarik, gambar menu makanan, dan juga ada tampilan font yang jelas. Beberapa juga kami menambahkan gambar logo restoran yang berada di tampilan menu awal, serta juga ada tampilan yang menjelaskan terkait dengan restoran kami seperti apa. Kemudian yang kelima, pemecahan masalah. Jika terjadi masalah pada saat penggunaan website kami juga menyediakan nomor kontak yang dapat dihubungi jika ada hal yang ingin ditanyakan ataupun disampaikan pengguna. Yang keenam, pengajuan dan umpan balik. Bentuk pengajuan dan umpan balik ini, pelanggan bisa langsung saja menghubungi nomor kontak yang ada pada website kami. Itu saja untuk sistem desain dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah programming. Tahapan pertama menerjemahkan spesifikasi desain ke dalam kode program. Setelah merancang desain spesifikasi sistem dan antarmuka pengguna, langkah selanjutnya adalah menerjemahkan desain tersebut menjadi kode program yang dilakukan oleh ahli programming. Programmer membuat web menu makanan dengan alat HTML sebagai bahasa markup untuk membangun struktur dan tampilan halaman web yang akan menampilkan menu makanan, lalu akan mengembangkan fungsi-fungsi seperti pemindaian barcode, penampilan menu, penambahan item ke keranjang belanja, dan proses pembayaran. Tahapan kedua yaitu membangun fungsionalitas. Pada tahap ini, pengembang mulai membangun fungsionalitas utama sistem. Ini meliputi implementasi fitur-fitur seperti pemindaian barcode, penampilan menu makanan, penambahan item keranjang ke belanja, perhitungan total belanja, dan proses pembayaran. Langkah yang ketiga yaitu integrasi sistem. Tahap ini melibatkan integrasi antara komponen sistem seperti antarmuka pengguna dengan admin dan penghubung dengan sistem eksternal. Misalnya, sistem terus terhubung dengan database untuk mengambil informasi menu makanan, stok, dan data pelanggan yang diperlukan. Setelah tahap pemrograman selesai, sistem akan siap untuk diuji dan verifikasi kinerjanya melalui tahap pengujian. Selanjutnya, testing. Ada beberapa jenis pengujian yang dapat dilakukan untuk pemindaian barcode pada pemesanan makanan. Yang pertama itu bisa dilihat pada slide, ada pengujian keterbacaan atau readability testing. Ini menguji kemampuan sistem untuk membaca barcode dengan benar dan akurat, di mana melibatkan pemindaian berbagai jenis barcode yang umum digunakan pada industri makanan. Yang kedua itu ada pengujian kecepatan atau speed testing, di mana di sini dia menguji waktu yang dibutuhkan sistem untuk mengenali dan memindai barcode pada pemesanan makanan. Yang ketiga itu ada pengujian konsistensi atau konsistensi testing. Di sini dia menguji konsistensi hasil pemindaian barcode pada berbagai jenis kondisi, yang dimana itu seperti tingkat pecahan yang berbeda, sudut pemindaian, atau kualitas barcode yang berbeda. Selanjutnya itu ada pengujian integrasi atau biasa disebut integration testing. Di sini dimana sistem pemindaian barcode terintegrasi dengan sistem lain seperti sistem pemesanan atau sistem pembayaran. Pengujian integrasi ini harus dilakukan untuk memastikan bahwa data dari pemindaian barcode diintegrasikan dengan benar dengan sistem lainnya. Yang selanjutnya itu ada pengujian skalabilitas atau scalability testing. Di sini menguji kemampuan sistem untuk pemindaian barcode dalam menangani jumlah pemesanan yang besar secara bersamaan. Selanjutnya itu ada pengujian keamanan atau security testing. Di sini memeriksa keamanan sistem pemindaian barcode terhadap potensi ancaman keamanan seperti manipulasi barcode atau serangan yang ditujukan untuk mengganggu fungsi sistem. Selanjutnya itu ada pengujian fungsionalitas atau functionality testing. Di sini menguji fitur atau fungsionalitas yang disediakan oleh sistem pemindaian barcode seperti kemampuan untuk mendeteksi kesalahan pemindaian. Itu semua tergantung pada kebutuhan dan kompleksitas sistem pemindaian barcode. Ada kemungkinan adanya pengujian tambahan atau lebih spesifik dan disesuaikan untuk skenario penggunaan tertentu. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam membuat SOP atau Standard Operating Procedure. Untuk pemindaian barcode pada pemesanan makanan, yang pertama yaitu definisikan tujuan. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari pemindaian barcode pada pemesanan makanan. Misalnya tujuan tersebut mungkin termasuk efisiensi dalam memproses pesanan, pengurangan kesalahan atau meningkatkan akurasi inventory. Kemudian memastikan proses pemindaian barcode berjalan dengan lancar dan efisien dalam sistem pemesanan makanan berbasis website. Kemudian memastikan keakuratan pesanan dan tagihan yang diterima oleh pelanggan. Kemudian memfasilitasi pembayaran tunai oleh pelanggan. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, identifikasi perangkat dan perangkat lunak.
Di sini saya akan menjelaskan jenis perangkat pemindaian barcode yang akan digunakan, misalnya scanner USB, aplikasi pada ponsel, atau aplikasi Google Lens. Kemudian di sini saya akan menjelaskan perangkat lunak yang akan terintegrasi dengan pemindaian barcode, misalnya sistem pemesanan makanan, sistem manajemen inventory, atau website pemesanan makanan. Kemudian yang ketiga yaitu deskripsikan proses pemindaian. Di sini saya akan mendeskripsikan langkah-langkah yang harus diikuti oleh staf perusahaan saat melakukan pemindaian barcode pada pemesanan makanan. Kemudian di sini saya akan mendeskripsikan langkah-langkah yang jelas untuk dan mudah diikuti, termasuk menyalakan perangkat pemindaian barcode dan memastikan konektivitas dengan sistem pemesanan makanan. Kemudian memastikan lingkungan pemindaian memiliki cahaya yang memadai. Kemudian memposisikan perangkat pemindaian barcode dengan benar pada barcode. Kemudian memindai barcode dengan perangkat pemindaian. Kemudian memvalidasi dan memverifikasi data yang terbaca dari barcode dengan data dalam sistem pemesanan makanan. Kemudian melakukan tindakan yang sesuai berdasarkan hasil pemindaian barcode, seperti memperbarui pesanan, mengurangi stok inventory, atau mengkonfirmasi pembayaran. Kemudian pelanggan akan menggunakan perangkat mereka yang dilengkapi dengan aplikasi Google Lens untuk memindai barcode yang tertera pada halaman pemesanan. Setelah pemindaian berhasil, pelanggan akan diarahkan ke halaman konfirmasi. Kemudian yang keempat yaitu ada tangani kasus khusus. Di sini saya akan menjelaskan cara menghadapi situasi atau kasus khusus yang mungkin muncul saat pemindaian barcode. Misalnya bagaimana menangani barcode yang rusak, barcode yang tidak terbaca, atau barcode yang tidak valid. Kemudian yang kelima yaitu aturan keselamatan dan keamanan. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah yang perlu diikuti untuk memastikan keselamatan dan keamanan saat menggunakan perangkat pemindaian barcode. Di sini mungkin termasuk aturan penggunaan perangkat, penyimpanan perangkat yang aman, dan langkah-langkah keamanan data. Kemudian yang keenam yaitu troubleshooting. Di sini saya akan memberikan daftar masalah umum yang mungkin timbul selama pemindaian barcode dan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Misalnya, jika perangkat pemindaian tidak terdeteksi, bagaimana cara memperbaikinya, atau jika barcode tidak terbaca, langkah apa yang harus diambil. Kemudian yang ketujuh yaitu pelatihan dan uji coba. Di sini saya akan memastikan untuk menyediakan pelatihan yang memadai kepada staf perusahaan tentang SOP pemindaian barcode ini. Kemudian di sini saya akan memberikan kesempatan bagi mereka untuk menguji coba pemindaian barcode pada pemesanan makanan dengan pengawasan atau bimbingan. Kemudian yang kedelapan yaitu evaluasi dan perbaikan. Di sini saya akan tetap mengawasi kinerja pemindaian barcode dan mendapatkan umpan balik dari staf perusahaan. Kemudian saya akan menggunakan umpan balik tersebut untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan SOP pemindaian barcode jika diperlukan. Kemudian di sini saya akan memastikan SOP di atas disesuaikan dengan kebutuhan dan praktik yang berlaku dalam restoran kami. Kemudian SOP ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada staf restoran dalam menjalankan proses pemindaian barcode dengan efisien dan akurat. Kemudian production. Tahap pertama, identifikasi kebutuhan. Tentukan kebutuhan sistem scan barcode berdasarkan persyaratan bisnis yang ditentukan. Pertimbangkan faktor seperti jumlah pengguna, volume transaksi, integrasi dengan sistem yang ada, dan anggaran yang tersedia. Yang kedua, riset vendor dan teknologi. Lakukan riset tentang vendor yang menyediakan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk sistem scan barcode. Pertimbangkan reputasi, dukungan pelanggan, fitur-fitur yang ditawarkan, dan kompatibilitas dengan infrastruktur TI yang ada. Ketiga, pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak. Setelah memilih vendor, lakukan pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan. Pastikan perangkat keras memiliki kemampuan pemindaian barcode yang handal dan perangkat lunak memiliki fitur yang sesuai dengan kebutuhan bisnis yang dimiliki. Yang keempat, instalasi dan konfigurasi. Setelah perangkat keras dan perangkat lunak diterima, lakukan instalasi dan konfigurasi sesuai dengan panduan vendor. Pastikan sistem terhubung dengan jaringan yang relevan dan telah diuji untuk memastikan keberfungsian yang baik. Yang terakhir, yang kelima, pengujian dan pelatihan. Lakukan pengujian menyeluruh terhadap sistem scan barcode untuk memastikan bahwa pemindaian barcode berjalan dengan benar dan data terkirim dengan akurat. Selanjutnya, pelatihan kepada staf terkait untuk menggunakan sistem yang tepat. Pemeliharaan pada website pemesanan berbasis barcode sangat penting untuk memastikan kelancaran dan kinerja operasional sistem. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan maintenance pada website pemesanan berbasis barcode. Yang pertama itu pemantauan sistem. Memantau kinerja sistem secara berkala untuk mengidentifikasi masalah atau kegagalan yang mungkin terjadi. Melakukan monitoring terhadap server dan database untuk memastikan ketersediaan dan keandalan sistem. Memeriksa log atau catatan transaksi untuk mendeteksi kemungkinan masalah atau kejadian yang tidak normal. Yang kedua yaitu uji fungsionalitas. Melakukan pengujian reguler terhadap fungsionalitas sistem untuk memastikan bahwa semua fitur bekerja dengan baik. Melibatkan pengguna dalam uji coba dan pengujian fungsionalitas sistem untuk mendapatkan umpan balik dan memperbaiki masalah yang terdeteksi. Yang ketiga yaitu backup dan pemulihan data. Melakukan backup secara teratur untuk menyimpan salinan data penting. Backup ini harus dilakukan di tempat yang aman dan terpisah dari sistem utama. Memiliki prosedur pemulihan data yang teruji untuk mengantisipasi kemungkinan kehilangan data akibat kegagalan perangkat keras atau bencana alam.
Yang keempat yaitu keamanan. Mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang memadai untuk melindungi data pelanggan dan sistem dari serangan. Melakukan pemindaian keamanan dan pengujian penetrasi secara berkala untuk mendeteksi celah keamanan yang potensial. Memastikan penggunaan sertifikat SSL untuk enkripsi data yang dikirimkan antara pelanggan dan server. Yang kelima yaitu perbaikan bug dan masalah. Merespons dan memperbaiki bug dan atau masalah yang dilaporkan oleh pengguna atau yang terdeteksi melalui pemantauan sistem. Mengadakan proses pelaporan masalah yang memungkinkan pengguna melaporkan bug atau masalah yang mereka temui. Yang keenam yaitu pembaruan fitur. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebutuhan dan harapan pelanggan untuk mengidentifikasi perbaikan dan penambahan fitur yang relevan. Mengimplementasikan pembaruan fitur secara bertahap dengan mengikuti proses pengembangan yang terstruktur. Pemeliharaan yang teratur dan komprehensif akan memastikan bahwa website pemesanan berbasis barcode tetap berjalan dengan lancar, aman, dan memberikan pengalaman yang baik bagi pengguna. Lalu masuk ke daftar menu dari restorannya. Itu ada ramen, udon, rice bowl, dan lain sebagainya. Misalnya kita akan memesan kari karage ramen yang seharga 49.000. Maka ini kita masukkan ke dalam troli atau ke dalam keranjang. Lalu kita bisa cek pesanan kita itu di menu keranjang. Lalu kita bisa memberikan tip. Kalau kita mau, di situ tipnya ada yang 5%, 10%, 20%, 25%, dan 30%. Lalu kita bisa please order, kita tinggal order toh. Nah, untuk pembayaran sendiri itu bisa melalui cash. Lalu bisa kita klik confirm pesanan dan sudah sedang diproses. Nah, di sini kita bisa cek menu pesanan kita. Pesanan sudah masuk, restoran akan mempersiapkan. Lalu kalau pesanannya sudah diantar, maka restoran akan mengkonfirmasi bahwa pesanannya telah siap.